Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMP Nasional Malang. Untuk teman-teman yang di rumah, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus selalu jaga kesehatan dan ingat 3M. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Anak-anak berprestasi di SMP Nasional Malang. Ada 2 tamu kita hari ini. Yang pertama yaitu seorang cewek, kecil-kecil cabai rawit, kecil-kecil tapi banyak sekali prestasinya. Untuk yang kedua yakni seorang cowok, alumni SMP Nasional Malang tepatnya. Kemudian dia itu berbadan atletis sekali dan jadi idolanya di SMP Nasional Malang pada waktu itu. Inilah langsung saja saya kenalkan Aprilia dan juga Safri. Halo Aprilia dan Safri, apa kabar? Baik. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Aprilia dan Safri, kesibukannya apa ini di masa pandemi selain pembelajaran online atau daring? Kalau saya di rumah itu kan orang tua kayak jualan gitu ya. Iya. Jadi itu saya membantu jualan gitu. Itu sudah menjadi kewajiban sih bagi saya. Oh iya. Kalau Safri kesibukannya apa? Kalau saya akhir-akhir ini sering-sering pakai latihan buat event-event kedepannya gitu. Gitu masih terus latihan. Terus latihan buat Oke, persiapan. untuk persiapan lomba-lomba selanjutnya gitu ya. Sebelumnya teman-teman, kalian kan belum mengenal lebih jauh ya siapa sih Aprilia ini, siapa sih Safri ini. Langsung saja kita beri kesempatan mereka berdua untuk memperkenalkan dirinya, oke? Yang pertama April dulu, silakan perkenalkan diri dengan teman-teman yang ada di rumah. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Putri Jano Dewi, biasa dipanggil April. Dan alhamdulillah kemarin saya naik ke kelas 9. April kelas 9 ya sekarang ya, SMP Nasional. Oke, kalau Safri silakan Safri kenalkan Halo, dirinya. nama saya Sauri Surya Fandi, saya alumni dari SMP Nasional tahun kemarin 2020 dan sekarang masih SMA. Oke, jadi Safri ini adalah alumni SMP Nasional Malang tahun kemarin, lulus tahun 2020 dan sekarang melanjutkan studi juga di SMA Negeri 2 Malang ya. Oke, Safri dan April, kalian ini kan siswa SMP Nasional Malang dan juga alumni SMP Nasional Malang yang terkenal dengan banyak prestasi sekali ya kan, baik di akademik maupun di non akademik. Bisa diceritakan nggak sih April dan Safri prestasinya apa saja yang kalian raih selama di SMP Nasional Malang? Oke, jadi saya sedikit cerita. Waktu kelas 7 saya pernah ikut lomba jalan semat agama itu di SMA 9. Kan kayak bentuk tim gitu kan. Tapi pada waktu itu tuh kalah, ya rasa sedih gimana, orang nggak sedih dong kalah gitu kan. Terus kemudian saya mempunyai bakat puisi, saya akhirnya lomba puisi di Kota Malang. Tapi saya kalah, tapi teman saya menang. Saya insecure, gimana puisi saya jelek apa gimana gitu kan. Kok sampai kalah gitu Ya, ya? terus saya dikuatkan lagi sama orang tua. Saya kelas 8 kemarin, itu saya mengikuti lomba puisi lagi. Kayak di salah satu bimbel gitu, Ya. Ilhami namanya. Itu alhamdulillah saya juara 2 tingkat provinsi. Dan kemarin tuh ngambil piagam itu di Surabaya, diantar sama Bapak Ibu Guru juga kepala sekolah. Dan Januari kemarin saya juga ada lomba lagi puisi, itu tingkat nasional dan alhamdulillah saya harapan 1. Oh, keren sekali. Jadi yang mulai dari kegagalan kemudian akhirnya bisa berusaha terus, nggak putus asa dan akhirnya bisa meraih prestasi sampai tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Keren sekali, selamat ya April. Kemudian untuk Safri, bisa diceritakan prestasi apa saja yang kamu raih selama menjadi siswa SMP Nasional, bahkan bisa diceritakan juga sampai sekarang ini di SMA kamu meraih kejuaraan apa saja? Yang pertama dulu pas SMP itu kalau nggak salah kelas 8 atau kelas 9 yang ngikutin event baseball di Jakarta, Ya. Wani. Nah, Wani. itu kalah sih di kalau nggak salah urutan 7 dari 8. Iya. Itu ya kalah yang cukup parah sih dari Iya, lawan yang bener bikin aduh kok sampai 7 banget. Iya. Dan akhirnya setelah itu nyoba terus latihan dan di Bandung kemarin kejurda itu alhamdulillahnya dapat juara 3. Kejuda itu yang softball ya di Iya. Bandung. Iya. Oke. Kalau kabar-kabarnya kan
selain softball nih, Safri juga sering ikut-ikut bulu tangkis gitu kan. Bisa diceritakan juga nggak pengalamannya selama misalkan pernah mengikuti lomba bulu tangkis atau latihannya itu gimana? Oh ya, dulu pas masih SD kalau nggak salah, SD kelas 6 itu pernah ikut event di kota, kejuaraan kota lah, tingkatan kota. Itu main dan ya kalah juara 4 sih. Wah, keren-keren sekali ya mereka berdua ini, masih kecil tapi sudah meraih kejuaraan sampai tingkat nasional. Itu apa sih yang kalian rasakan, kebanggaan yang bagaimana yang bisa kalian rasakan mencapai suatu tingkat sampai nasional itu? Ya tentu saja merasa bangga gitu ya kan. Merasa bangga bisa membawa nama baik sekolah juga, terus kemudian juga bisa membawa nama baik kedua orang tua. Aku punya pepatah, kemarin aku baca-baca gitu ya. Jadi karena kegagalan adalah awal perjalanan dari suatu kesuksesan. Jadi kita harus gagal dulu, tapi tidak boleh down. Kita harus kembali semangat agar menjadi buah. Kalau April ini kan seringnya itu ikut lomba baca puisi gitu kan ya. Jadi April, kamu sekarang udah merasakan nggak sih? Jadi udah merasa kalau passionmu itu di bidang puisi gitu ya. Kamu merasakan nggak sih kalau puisi itu menjadi bakatku ini jadi sekarang? Iya, mungkin sejak SD ya. Iya. Karena SD itu pernah lomba U2SN, tapi kalah. Tapi saya kembali semangat lagi di SMP ini. Dan alhamdulillah sampai ke nasional, meskipun harapan 1. Keren. Kalau Safri, kebanggaan bagaimana sih yang kamu rasakan selama mendapatkan kejuaraan, selama proses-proses yang sudah kamu alami selama ini? Ya alhamdulillah puas lah setelah beberapa kali gagal sampai ganti bidang olahraga dari bulu tangkis ke baseball itu. Ya kayak bangga dan puas aja. Ya, keren ya. Terus Bu Yohana mau tanya nih ya, kalian itu apa sih rahasianya dan bagaimana caranya kalian sampai saat ini itu bisa meraih kejuaraan-kejuaraan tersebut? Apa rahasianya untuk mencapai kesuksesan itu? Ya belajar terus, bergiat belajar terus dan tidak lupa juga dukungan dan doa dari orang tua. Kalau Safri? Ya tetap pasti latihan dan pantang menyerah itu yang paling penting. Memang pantang menyerah itu paling penting ya. Jadi kita tuh harus tetap berusaha, jangan mudah putus asa gitu kan. Terus nih untuk informasi-informasi lomba, kalian tahu kalau ada lomba puisi di sini, kemudian ada lomba softball di kota ini itu tuh kalian dapat infonya dari mana? Kalau April dulu. Kalau saya itu yang tentu dari guru, yaitu Pak Soleh, itu pembimbing saya puisi kalau mau ikut lomba. Juga sekaligus guru bahasa Indonesia saya. Oh gitu, jadi dari guru-guru SMP nasional itu memberikan informasi gitu ya. Kalau ada lomba ini kemudian diikut sertakan gitu. Kalau Safri? Kalau saya dapat info utamanya dari pelatih saya sendiri. Gitu. Ya infonya terutama dari bahasa Jadimnya sendiri yang diturunkan sama itu. Pelatihnya. Jadi pelatih langsung bilang, ada event gitu. Kalau boleh tahu Safri, kamu ikut baseball atau softball itu tuh mulai dari umur berapa? Kelas berapa? Dulu ikut awalnya baseball kelas 5 SD di SMK 1 dulu awalnya. Itu latihan terus sampai kelas 6 dan sempat berhenti di kelas 6 karena kehilangan kontak, kayak tiba-tiba latihannya hilang gitu aja di SMK 1. Oh, jadi kelas 5, kelas 6 itu masih sering latihan. Terus kelas 6 kan pastinya mau ujian gitu ya. Terus akhirnya jarang latihan dan akhirnya lost kontak sama pelatihnya. Terus akhirnya bisa ketemu lagi, itu bagaimana ceritanya? Dan di SMP pas tepat kelas 8 kalau nggak salah itu ada ekstra baru, softball itu. Nah saya kebetulan tahu pelatihnya dan pelatih yang melatih saya dulu. Oh, oke, keren sekali. Jadi ketemu pelatihnya itu waktu masuk di SMP Nasional Malang mengikuti ekstrakurikuler softball. Ternyata pelatihnya itu adalah pelatihmu dulu waktu SD gitu ya. Masih berteman gitu ya dengan pelatihmu. Oke. Bu Yohana mau menanyakan pengalaman apa sih yang paling berkesan ya buat kalian yang gak bisa kalian lupakan selama mengikuti lomba-lomba atau bahkan sampai meraih kejuaraan tingkat nasional? Itu pengalaman apa yang paling berkesan? Kalau aku itu kemarin yang lomba puisi itu, itu kan latihan dulu, ya kan? Latihan dulu, terus saya latihan itu hampir serak gitu. Tapi besoknya tuh harus bikin video.
Tapi di rumah saya minum air putih yang banyak, akhirnya nggak jadi serak kan, kembali lagi suaranya. Terus udah bikin video, dikirimkan, dan alhamdulillah saya juara 2 yang di provinsi kemarin itu. Dan ngambilnya juga di Surabaya, diantar sama bapak ibu yang ada di SMP Nasional. Oh, keren. Dari situ itu kan di Surabaya namanya kan panas banget gitu ya. Terus sampai tengah malam itu sangat berkesan sekali. Ada capek, ada seneng, itu campur aduk gitu. Jadi yang paling berkesan itu, yang bikin Aprilia berkesan itu sampai mengambil hadiahnya pun itu diantar sama bapak ibu guru SMP Nasional Malang ya. Iya. Juga difasilitasi pakai mobil sekolah kan ya waktu itu. Betul. Oke, sampai malam. Kenapa kok sampai malam? Kok bisa sampai malam tuh bagaimana ceritanya? Karena waktu itu jam 9 kan, dari Malang jam 9, terus dari sana itu sekitaran jam 2 di tepatnya. Karena masih nyari lokasinya. Jam 2, bisa jam 2 acara selesai, jam 3:04 langsung keluar dari lokasinya. Kita cari makan dulu, lapar. Di situ habis makan kalau nggak salah itu langsung perjalanan lagi. Ya dari situ makanya malam. Iya, jadi awalnya itu belum tahu memang tempatnya. Belum. Gitu ya. Keren. Kalau Safri, pengalaman yang paling berkesan sekali yang tidak akan terlupakan sampai sekarang bahkan sampai nanti, itu apa Safri? Kalau ini mungkin pas dulu di Jakarta itu pernah sekali main pas malam-malam. Jadi tanding biasanya kan tanding pagi, sore. Ya, udah biasa gitu tanding itu. Terus pertama kalinya tanding malam dan rasanya ada lampu sorotnya Jadi terlihat lebih keren gitu ya kalau main baseball atau softballnya itu di malam hari. Iya, itu ya yang paling berkesan. Oke. Sekarang nih kita coba flashback ke belakang sebentar ya. Ceritain dong ke teman-teman kalian bagaimana awalnya kalian itu bisa memilih SMP Nasional sebagai rumah kedua kalian atau tempat menempuh pendidikan kalian di tingkat SMP. Ceritain dong bagaimana awal mulanya kamu masuk di SMP Nasional. Jadi saya itu lulusan 2018. Itu yaitu ada zonasi, ada reguler. Jalurnya ya, jalur zonasi sama reguler. Saya nggak keterima zonasi, tapi saya keterima reguler di SMP 23. Tapi sama ayah saya nggak boleh karena terlalu jauh gitu kan katanya. Akhirnya saya cari SMP swasta. Di situ saya sekolah di situ, tapi ya masalah sekolah biasa, dibully. Oh, pernah dibully sama April terus? Ya sampai kayak kamu sekolah gitu, sampai kayak down gitu kan. Terus kan saya kan hidup di kampung yang biasa, orang-orang ya kan, hidup di kampung biasa. Terus akhirnya sama orang tua itu kan stres kan, orang tua pastinya kan, karena anaknya nggak mau sekolah, down gitu. Akhirnya tahun depan saya mencoba lagi, ternyata sistemnya masih begitu, zonasi sama reguler masih sama. Iya, dan zonasi juga nggak terima, reguler juga nggak terima. Akhirnya saya takut coba di SMP Nasional, kalau dibully lagi gimana gitu kan. Akhirnya kata orang tua nggak apa-apa, dicoba dulu. Ya di situ saya punya tujuan, kalau sekolah di situ saya harus bangkit lagi, harus membanggakan kedua orang tua dan harus meraih prestasi. Dan alhamdulillah saya meraih prestasi sejauh ini. Wow, iya keren sekali. Jadi kamu sekarang menjadikan SMP Nasional Malang itu tempatmu mencapai cita-cita ya kan, niatannya untuk menempuh pendidikan ya kan, berprestasi, membanggakan kedua orang tua. Bagus sekali. Kalau Safri, awalnya kamu masuk ke SMP Nasional Malang itu bagaimana? Apakah dekat dengan rumah? Gimana? Awalnya dulu pernah pas SD pengen masuk di SMP 19 dulu. Oh iya. Mau masuk di situ kalau zonasi kan ya dulu, zonasi dulu. Dan itu kalah nilai. Jadi rata-ratanya kalah, sekian persen itu kalah. Iya. Dan akhirnya sebenarnya bisa masuk ke SMP 12. Iya. Tapi karena kurang cocok sama SMP-nya, mau coba suasana baru. Nah, mau coba swasta. Jadi kita masuk ke nasional. Nah, akhirnya di situ juga kamu bisa tunjukkan kalau kamu bisa berprestasi juga ya kan. Jadi intinya itu sekolah di mana saja itu sama saja ya kan. Yang terpenting itu adalah niatan dari kita, ya nggak sih? Niatan dari diri kita sendiri. Kalau kita niat, kita bisa, pasti kita akan meraih kesuksesan nih ya. Terus bagaimana sih menurut kalian guru-guru
dan juga teman-teman di SMP Nasional Malang itu menurut April dan juga Safri itu bagaimana? Untuk gurunya menurut saya juga asik kan, karena akhir-akhir ini daring ya kan, karena pandemi itu kan jadi online gitu kan. Online itu juga kalau menjelaskan itu juga langsung dapat gitu loh. Terus dapat karena juga dibantu dengan Google Meeting, juga dibantu dengan Google Classroom juga. Untuk teman-temannya juga itu juga kalau diajak diskusi tentang pelajaran itu juga bisa gitu. Jadi Enak gitu ya, enak, jadi nggak kesusahan gitu meskipun di rumah. Kalau Safri? Kalau saya pernah inget dulu guru yang sangat benar-benar telaten banget kalau ngasih tugas dan menjelaskan, benar-benar telaten yang nggak banget itu PKN. Wah, PKN kalau boleh tahu siapa guru PKN? Yuda. Oh, Bu Yuda. Saya hello dulu sama Bu Yuda. Hai. Bu Yuda. Sangat berkesan untuk Safri, Bu Yuda. Iya, karena beliaunya sangat telaten gitu ya. Telaten banget. Kalau teman-temannya, kalau menurut Safri teman-temannya gimana di SMP Nasional Malang? Asik banget, sama kayak care banget, jadi langsung kompak. Jadi kayak pas ekstra mau ekstra langsung ayo berangkat ayo siap-siap. Oke, perhatian gitu ya. Kompak. Oke, sekarang Bu Yohana minta dong kalian beri satu kata untuk SMP Nasional Malang. Menurut kalian itu apa? Bersyukur. Bersyukur. Untuk April, SMP Nasional bersyukur. Kenapa April kok bersyukur? Karena saya bisa masuk di SMP Nasional bersyukur karena bisa meraih prestasi seperti itu dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Keren, keren. Kalau Safri? Kalau untuk SMP Nasional unik. Unik. Kenapa kok unik SMP Nasional? Karena beragam banget, banyak banget cirinya. Gurunya itu ada yang kalau ada yang kadet banget, ada yang benar-benar tegas. Terus itu? Yap, keren. Oke. Jadi dari April pesannya adalah bersyukur dan dari Safri adalah unik. SMP Nasional Malang itu unik gitu ya. Boleh dong kalian kasih pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada di luar sana, untuk calon peserta didik terutama ya yang kelas 6 mau masuk ke SMP, dan juga pesan untuk adik-adik kelas kalian yang masih menempuh pendidikan di SMP Nasional Malang, boleh dikasih pesan untuk mereka semua supaya mereka itu bisa terinspirasi dan termotivasi dengan adanya kalian berdua. Untuk kalian yang gak keterima di SMP negeri, gak apa-apa, kalian coba swasta aja. Siapa tahu di swasta kalian dapat prestasi. Jadi jangan menjadikan SMP negeri itu menjadi patokan untuk kesuksesan. Buktinya, aku aja meskipun di swasta bisa meraih prestasi seperti itu. Dan untuk kalian yang adik kelas, yang kelas 7, kelas 8, tunjukkan kalian pasti bisa melebihi dari saya. Kalian bisa meraih prestasi sebanyak mungkin untuk membawa nama SMP Nasional baik, juga membanggakan kedua orang tua kalian. Tunjukkan kalian pasti bisa dan kalian pasti berprestasi. Kalau Safri, pesannya untuk teman-teman yang kelas 6 mau daftar ke SMP dan ke SMP tujuannya kan, aduh kok gak nyampe ke SMP tujuannya, itu gak usah nervous, gak usah down. Coba aja suasana baru di SMP swasta, gak ada salahnya kok, sama aja semua SMP. Jadi intinya tuh sekolah di mana aja tuh sama aja, yang penting niatannya dari kita ya kan. Dan ini pesan juga untuk yang di luar sana yang mungkin bingung masih belum dapat sekolah ya kan, di SMP Nasional Malang masih buka pendaftaran. Jadi buruan kalau kalian yang mau daftar, segera daftar sebelum kuota habis gitu. Dan oke, terima kasih untuk Safri dan juga untuk April sudah mampir ke podcast SMP Nasional Malang ya. Sukses selalu, terus berkarya ya, semoga prestasinya mau sampai setinggi langit ya kan. Terus untuk teman-teman yang juga ada yang di rumah, teman-teman yang di rumah, terima kasih udah menonton video kali ini, video bersama dengan siswa-siswi SMP Nasional yang berprestasi. Jadi inti dari bincang-bincang kita kali ini, kalian itu harus jangan berputus asa ya kan. Kalau meraih kesuksesan itu jangan mudah putus asa. Kita kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Jadi jangan buat kegagalan itu menjadi musuh kita, malah kegagalan itu buatlah sebagai kawan kita ya kan. Temani kegagalan, karena setiap manusia itu pasti akan ditemukan dengan kegagalan itu setiap harinya. Kalau mereka dijadikan sebagai teman kita, nah
pasti kita itu akan tetap berusaha, akan tetap melaju sehingga kita bisa mencapai suatu kesuksesan itu, ya enggak? Ya. Oke, itu bincang-bincang kita hari ini ya. Dan perlu juga diinfokan atau diketahui bahwa SMP Nasional Malang pada tahun ini itu meraih kesuksesan rata-rata 70% siswa-siswi kelas 9 yang tahun 2021 ini diterima di SMK dan juga SMA Negeri Favorit Kota Malang. Salah satunya ada Krisna yang diterima di SMA Negeri 1 Kota Malang, kemudian Seisa diterima di SMA Negeri 5 Kota Malang, kemudian Claudia yang diterima di SMA Negeri 5 Kota Malang, dan juga Ica yang diterima di SMA Negeri 6 Kota Malang, dan masih banyak juga yang diterima teman-teman kita yang sudah diterima di SMK Negeri Kota Malang, SMK 1, SMK 2, SMK 3, SMK 4 atau Grafika, dan masih banyak lagi itu. Jadi sekolah di mana aja, yang penting kita nyaman, yang penting kita happy, yang penting kita niat dari dalam diri kita, pasti kita akan mencapai kesuksesan. Oke? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube SMP Nasional Malang. Dan jangan lupa dipencet lonceng kita ya. Oke, dadah, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.